Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang pada Ananda semuanya ya. Eh, 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 untuk Ananda sekalian yang sudah masuk ke Zoom, antum tolong diaktifkan videonya ya. Nah, jadi di kelas kelas pelajaran biologi itu semuanya wajib wajib mengaktifkan video ya. Nah, jadi Anda bisa tahu nih antum tuh mendengerin atau tidak, dan atau hanya dihidupkan habis itu antum pergi entah kemana kan gitu deh. Hidupkan dah habis itu antum pergi entah kemana. Nah, jadi nah, kalau misalnya tidak aktif videonya, ini anak anggap antum tidak mengikuti kelas. Nah, tidak mengikuti kelas, dan yang apa? Yang aktif videonya, nah itu anak hitung dia itu sering mengikuti kelas anak. Ya. Oke, bismillah. Nah, selamat siang buat antum semua. Gimana kabar antum? Sehat kan? Udah seminggu kita nggak jumpa ya. Lama juga itu. Oh iya, kemarin kita udah bahas sampai mana ya? Aneuploidy udah ya. Oh ya, sindrom Down udah ya. Oke, sindrom Patau. Ini namanya si Patau ya. Patau. Oke. Ada juga namanya sindrom Edwards. Nah, ini adalah suatu sindrom Patau. Apa? Aneuploidy ya. Oke. Anda lagi buka web nih, antum bisa lihat nggak? Nampak? Enggak ya? Oh, oke. Nampak? Cuma gambar-gambarnya nampak? Oh gitu, oke. Nanti Anda jelaskan ya. Oke, nanti Anda jelaskan ya. Nah, jadi kalau ini nampak ya bukunya ya. Bukunya nampak? Nampak ya. Tulisan-tulisannya ini nggak nampak? Nampak ya? Ya. Oke. Kemarin kita udah bahas tentang aneuploidy. Tentang aneuploidy. Nah, ini ya kemarin tuh udah bahas juga tentang aneu sama polyploidy. Oke, ini kita lanjut ke sindrom Down. Nah, sindrom Down ini yang sering kita jumpain ya. Nggak sering sih, cuma antum Anda rasa pernah lah melihat hal seperti ini ya. Pernah lihat sindrom Down ya? Pernah nggak lihat orang kena sindrom Down? Pernah ya. Nah, jadi sindrom Down ini adalah suatu kelainan yang apa? Sindrom Down, tahu nggak sindrom Down? Hah? Iya. Iya. Iya, betul, mukanya sama semua. Nah, ya. Itu dia ada yang memiliki kromosom tambahan pada kromosom 2 ke 21. Nah, ini kromosom ke 21 yang ini.
ya. Lalu ini kasus ini bisa dibilang cukup nampak sering juga nampak, nah gitu ya. Ini karena apa bisa terjadi seperti itu? Ini karena pengaruhnya menyebabkan pertumbuhan mental. Nah, jadi pertumbuhan mentalnya terhambat. Mental itu seperti daya pikir, ya. Daya pikir, daya mengingat, daya menalar itu semuanya menurun. IQ-nya juga berturun. Nah, berkurangnya ketahanan tubuh terhadap infeksi. Jadi dia mudah terkena penyakit kalau yang sindrom Down ini. Ya. Sering kena penyakit dan tingkat kelangsungan hidup yang rendah. Karena sering kena infeksi, bisa jadi dia ini tingkat kelangsungan hidupnya rendah. Artinya dia itu hidupnya nggak lama gitu, ya. Oke, nah tingkat pertumbuhan mental itu pada sindrom Down itu bervariasi pada setiap penderita. Nah, sama kayak antum semua, yang antum normal, cuma daya pertumbuhan mental antum itu semuanya berbeda-beda. Ada yang lama loadingnya alias lemot, ada yang cepat loadingnya, gitu. Orang ngelawak, pengelucon dia 5 detik baru ketawa. Sana ngelawak gitu kan, dia nunggu 5 detik dulu, 1, 2, 3, 4, 5, oh baru ketawa dah. Itu salah satu kekurangan pertumbuhan mental bisa dibilang, ya. Nah, kasus ini biasanya terjadi pada sekitar 15 individu dari 10.000 kelahiran. Nah, biasanya ada 10.000 bayi baru lahir, 10.000 itu ada 15 yang terkena sindrom Down. Biasanya kan gitu. Dan pada ibu di atas 35 tahun itu kemungkinan terjadi sindrom Down itu pada anak lahiran itu lebih tinggi dibandingkan pada umur yang 20 sampai 30 tahun. Nah, biasanya ini di atas 35 tahun, ya. Cuma ini masih kemungkinan aja, tergantung dari asupan makanan pada seorang ibu, ya. Contohnya Umi Ana itu lagi ngandung adik Ana yang paling kecil. Adik yang paling kecil itu sekarang kelas 2 SD. Nah, kelas 2 SD itu waktu lagi hamil nggak salah Umi Ana umurnya udah 40-an. Udah 40-an. Dan itu kalau misalnya di dalam dunia kedokteran itu dia sangat beresiko. Tapi alhamdulillahnya adik anak itu yang terakhir itu normal, nggak ada cacatnya dari fisik, mental itu alhamdulillah bagus. Nah, jadi kan umur bisa mempengaruhi, cuma tidak 100% mempengaruhi, gitu ya. Paham maksudnya ya? Umur bisa mempengaruhi, cuma tidak 100% mempengaruhi. Bahkan ada juga yang umur 20 sampai 30 dia lagi hamil dan anaknya bisa kena juga yang namanya sindrom Down, bisa. Ada begitu, ya. Cuma kalau dia umurnya lebih tua itu dia kemungkinannya ada. Cuma nggak jadi patokan, ya. Gitu. Nah, ibu dengan umur 20 tahun hanya 1 dari 1000. Pada ibu di atas 40 tahun 1 dari 100. Nah, jadi makin besar dia, itu dia semakin berbahaya juga. Makanya kalau antum punya kakak gitu umurnya udah 20-an, itu diharuskan sebaiknya cepat-cepat menikah lah, ya. Antum juga kalau misalnya udah apa kali, tapi jangan apa kali ya, nanti apa pula dia. Lebih bagus antum nikah lah kalau misalnya udah nggak tahan kali, kan gitu, ya.
bagus-bagus antum sekolah, bagus-bagus antum cari kerja, bagus-bagus antum menuntut ilmu. Jadi antum itu ada dia kartu asnya, ya, kartu asnya. Nggak mungkin karena antum datang ke rumah orang, antum nggak ada punya modal, itu nggak mungkin, ya. Minimal SDM antum itu antum kembangkan, minimal SDM. SDM itu apa? Kepintaran antum. Nah, itu minimal aja lah. Jadi kalau misalnya SDM-nya tinggi, antum pinter, antum kerja apapun, antum dengan kerja yang sedikit lebih bagus, antum bisa, kan gitu, ya. Oke, masuk kita ke sindrom Patau. Nah, ini sindrom Patau ini nggak terlalu apa kali ya, nggak terlalu sering di gubris. Jadi Anda rasa ini Anda skip aja dan sindrom Patau ini. Lalu ada yang namanya sindrom Edwards. Nah, sindrom Edwards ini juga sering sih, cuma kadang-kadang. Sindrom Edwards ini dia sindrom yang menyebabkan trisomi pada kromosom nomor 18. Trisomi ini dia kromosomnya jadi ada 3. Ya, tri itu artinya 3. Jadi kalau misalnya ada nama orang Tri, oh berarti anak ketiga dia tuh. Dwi, berarti anak kedua dia. Tanyalah kawan-kawan antum tuh semua yang ada Dwi sama Tri-nya. Jadi kalau anak kedua, Dwi, Tri itu anak ketiga. Ya. Nah, itu dia tentang namanya sindrom Edwards. Nah, yang paling sering dibahas itu ada sindrom Klinefelter. Nah, sindrom Klinefelter ini adalah sindrom yang disebabkan adanya gagal berpisah pada kromosom seks. Nah, sehingga setelah fertilisasi dihasilkan laki-laki dengan kromosom X menjadi kromosom XXY. Nah, antum tahu nggak kromosom laki-laki itu apa? Iya. Kalau laki-laki itu XY. Kalau perempuan itu dia X dia. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nih antum laki-laki kan, berarti kromosom ataupun anggaplah sperma orang tua antum yang XY-nya itu lebih kuat dibandingkan sperma yang membawa kromosom X. Ya. Ovum perempuan itu dia kromosomnya X. Sperma laki-laki itu ada 2. Ada yang X, ada yang XY. Kalau yang namanya ovum perempuan itu hanya X. Kalau sperma laki-laki itu ada 2. Ada X, ada XY. Ya. Bukan ada X, ada Y maksudnya. Bukan XY, ada X, ada Y gitu ya. Jadi kalau gabung jadi XY. Kalau misalnya gabung antara XX jadi XX atau disebut dengan perempuan. Ya, atau XY laki-laki, X perempuan. Nah, jadi kuatnya suatu sperma yang berenang ke dalam ovum itu dipengaruhi oleh kualitas sperma ataupun ovum masing-masing individu. Ya. Ataupun dari kalian udah belajar tentang reproduksi kan? Udah kan? Jadi ini anak kasih lagi. Tergantung dari kuatnya ataupun sehatnya sperma antum atau sehatnya si ovum ya. Tergantung juga antara asam dan basa di wilayah vagina si perempuan. Jadi tergantung itu semuanya. Jadi kalau misalnya antum mau program anak laki-laki perempuan itu sebenarnya bisa.
Ada anak tuh laki-laki semua. Kayak Ana itu. Ana semuanya saudara laki-laki semua. Ada saudara perempuan semua. Itu dia. Sebenarnya itu bisa diatur ya. Tapi tetap walaupun kita mengatur itu, tetap kalau misalnya tetap kita pengen perempuan, udah kayak manapun pengen perempuan, udah kita atur, tapi totonya laki-laki. Nah itu salah satu kehendak Allah ya, nggak bisa kita rubah. Kita hanya bisa berusaha melalui teori-teori yang ada. Ini hanya sekedar teori dan tidak bisa ataupun hanya kalau dalam segi ilmiah pun kemungkinannya pun masih kecil. Tapi ada kemungkinan kan gitu. Yang penting ikhtiar aja gitu. Ya kan? Ini si Abid, Huzaifi, Zuhri. Ini kemana orangnya ini? Nah, nampak nih. Ini anak anggap nih Huzaifi sama Zuhri ini nggak ikut kelas ya. Yang ikut kelas cuma si Akmal, Ari, Usama, sama si Abid. Abid pun nggak nampak orangnya nih. Kemana dia? Oke? Nah, sejauh ini ada pertanyaan? Mm-mm. Iya. Iya. Iya, betul. Iya. Jadi iya, dia bisa seperti itu. Nah, dia X-nya lebih banyak dibandingkan X-nya lebih banyak. Jadi XXY atau XXXY ya. Ini bukan berarti antum berpikir XY oh laki-laki, X itu perempuan. Oh, berarti kalau misalnya X-nya banyak laki-laki ini macam bencong, bukan. Ya, bukan seperti itu. Jadi kalau misalnya XXY ini ciri-cirinya ada, ya, ciri-cirinya ada. Jadi kalau misalnya badan ini individu dengan kromosom XXY adalah pria yang steril. Itu salah satu contohnya ya. Steril itu artinya mandul, dia nggak bisa punya anak. Ya, nggak bisa punya anak. Ada spermanya, bisa keluar spermanya. Cuma spermanya ini dia rata-rata mati, gampang mati. Bahkan sebelum keluar itu udah mati duluan. Atau yang bahkan lebih ekstrim lagi, dia itu nggak punya sperma. Nah, intinya dia itu nggak bisa punya anak lah. Itu ya, itu namanya disebut dengan mandul. Ada juga tapi badannya relatif tinggi. Nah, ini tinggi-tinggi. Nah, namun tidak memperlihatkan perkembangan pria. Nah, perkembangan pria itu apa? Seperti dadanya berbidang, buah jakunnya pun tidak berkembang dengan sempurna. Kalau yang bencong-bencong itu kan beda ya kan. Ada tangannya berotot, jakunnya ada. Itu beda dengan XXY ya. Kalau misalnya terkena kromosom Klinefelter ini, dia pundak lebar, namun pinggulnya kecil. Legnya prima pada umumnya. Ya. Nah, itu dia nggak, kalau dari segi fisik dia tuh nggak pernah nampak dari luar. Nah, gitu. Lalu dia masuk pada pubertas, pada bagian penderita ini dia mempunyai kelenjar payudara. Gitu. Dia kurus, tapi dia itu ada seperti kayak payudaranya gitu. Itu disebut dengan sindrom Klinefelter. Beda kalau gemuk ya kan, itu emang lemak di situ di dadanya. Cuma kalau misalnya Klinefelter ini dia kurus dia, cuma kalau lihat dari dadanya itu dia ada sedikit menonjol gitu, kayak perempuan dia. Ya. Itu dia. Itu salah satu dari fisik Klinefelter. Nah, dan ini juga mempunyai pertumbuhan mental yang lambat, alias dia ini lama nangkapnya.
Ada tuh istilahnya lanang celup. Kalau ada dulu waktu SMA ada istilah anak-anak itu namanya lanang celup. Tahu nggak lanang celup itu apa? Lama nangkap cepat lupa. Lama nangkapnya bengong aja gitu dia kan. Udah ingat habis itu cepat lupanya. Itu. Ya. Itu dia. Ada juga namanya sindrom Turner. Nah, sindrom Turner ini dia memiliki jenis kelamin wanita, namun ia tidak memiliki ovarium yang sempurna alias mandul. Ini kebalikan dari Klinefelter ya. Klinefelter dia mandul laki-laki, dia ini Turner itu dia mandul perempuan. Ya. Cirinya itu ciri seksual tidak berkembang dan cenderung lebih pendek. Pendek dia. Badannya pendek ya. Ciri seksualnya tidak berkembang. Contoh pinggulnya kalau misalnya perempuan kan ada ciri-cirinya itu kalau misalnya dia udah pubertas kan. Ini kok Huzaifi kok kabur ya gambarnya Huzaifi? Ini Muhammad Abid ya. Muhammad Abid, Dimas, Muhammad ABD juga, Jordan. Ya, nggak apa-apa nggak pakai baju sekolah sama Ana, ya. Apa yang penting antum tuh aktifkan videonya, nampakkan muka antum. Oke? Biar Anda tahu antum tuh, oh nengoknya ini, walaupun agak ngelamun dia sambil makan antum nggak masalah, yang penting antum dengarkan aja. Ya. Oke. Nah, itu dia sindrom Turner. Sindrom Turner itu dia ada monosomi. Nah, semuanya ini mempunyai pasangan. Namun si X ini dia tidak mempunyai pasangan, disebut dengan monosomi, ya. Inilah salah satu penyebab sindrom Turner. Ini ya, monosomi X. Betul kan? Nah. Ada pertanyaan sejauh ini? Itu adalah penyakit-penyakit ataupun kelainan-kelainan yang dari segi genetika, dari segi DNA yang dapat mempengaruhi fisik antum. Nah, mempengaruhi fisik itu bisa dari mental dan juga bisa mempengaruhi fisik antum. Itulah yang disebut dengan namanya mutasi. Belum pernah ada namanya mutasi yang bisa membuat dia itu mempunyai suatu kelebihan. Anda belum pernah lihat contohnya. Karena mutasi ini sih biasanya sih dia banyak sih kekurangannya. Namun ada juga orang autis. Nah, antum tahu nggak autis? Autis itu sebenarnya mereka fisiknya normal, namun mentalnya sedikit kurang. Nah, itu mereka terkena sindrom juga, ya. Nah, autis ini bisa dia jadi di positif untuk dia, juga bisa menjadi negatif juga untuk dia. Nah, jadi maksud Anda gini, yang mengidap autis itu dia kan agak lemah tuh mentalnya. Biasanya orang-orang autis ini dia itu suka antara dia menyukai sesuatu hal yang dia suka aja. Yang kalau dia tidak suka, betul-betul nggak suka, malah membenci, membantingnya, memecahkannya, menendangnya, itu dia autis. Kalau dia suka kali gitu, dia tekun gitu. Misalnya ada contoh, ada pernah Anda lihat, dia anak autis, dia suka matematika, tapi dia nggak suka pelajaran fisika, kimia, sejarah, nggak mau dia, sedikit pun nggak mau dia. Meskipun dia nggak mau belajar, tidak mau matematika aja. Bahkan di luar negeri itu anak autis dia suka matematika, dia malah jadi dosen di salah satu universitas. Karena saking pinternya, maksudnya dia emang fokus gitu. Jadi kalau misalnya antum contoh seperti itu bisa. Cuma antum jangan pura-pura autis kan gitu. Misalnya antum normal gitu. Soalnya gini,
Antum kalau misalnya suka sama satu pelajaran atau suka apa yang antum pelajari, itu fokus aja di satu itu. Fokus aja. Jadi antum situ dia antum tuh unggul di situ gitu. Dia antum suka tahfiz, antum tahfiz saja. Cuma antum dari masa sekolah ini, antum lagi masa sekolah, mau tak mau antum harus juga pandai pelajaran umum gitu. Ya. Ini udah mulai bosan nih semua nih anak lihat nih. Ada pertanyaan? Zuri. Pertanyaan Zuri. Ada pertanyaan Zuri. Belum ada saat ini, Ustaz. Oh, belum ada lah. Ya. Terpikirkan. Oh ya, orang nggak berpikir tadi kan? Anda menyimak, Ustaz. Oh, masya Allah. Oke, mantap. Ari ada pertanyaan Ari? Ini anak dulu, anak ingat kalian sama antum. Nah, antum sering kali ini anak jewer nih dulu ya. Waktu kelas berapa? Di kelas 10 ya. Oh nggak, si Ari, si Jordan. Itu ajanya. Nih Jordan. Apa pertanyaan Jordan? Nggak ada. Betul Jordan. Antum nyimak dari tadi? Oh, mana antum? Dari mana? Oh, sarapan. Udah makan siang ini, bukan sarapan lagi, rangkap. Telat. Oke lah. Jam berapa nih? 2 menit lagi ya. Oke, nah. Oke. Besok minggu depan kita akan membahas tentang penyebab mutasi. Nah, jadi antum insya Allah minggu depan antum tahu ini mutasi itu, sindrom itu terjadi gara-gara apa. Nah, kenapa dia bisa ada 3 di sini? Kenapa bisa ada 1 di sini? Kenapa dia bisa ada menduplikasi dia di sini? Nah, itu nanti kita bahas minggu depan. Ya. Oh, ini ada juga nih mutasi yang menguntungkan ini. Ini kita bahas dulu ya. Mungkin kita kayak Ana bilang tadi, mutasi ada beberapa yang menguntungkan, tapi kebanyakan ada yang itu. Nanti kita bahas ya dampak mutasi. Pertama kita penyebab mutasi dulu ya. Nah, jadi minggu depan kita bahas tentang penyebab mutasi dan dampak mutasi. Oke? Ada pertanyaan ya? Oke, sekian untuk hari ini. Ana harap antum semua itu dapat belajar dengan baik. Maksimalkan nih Zoom ini. Kalau Ana rasa nih ya, kalau antum nggak Zoom atau nggak bakalan nengok YouTube, yakin Ana. Ya, hampir 98% tuh Ana yakin. Antum kalau nggak nengok Zoom, antum nengok YouTube, jarang tuh ada nengok YouTube. 98%. Oh, si Huzaifi ngasih jempol tuh. Ada jempolnya. Ya. Nah, jadi Ana harapkan antum tuh sayang tuh kalau misalnya nggak ikut Zoom ya. Kasih tahu kawan-kawannya. Jadi kalau misalnya dia tuh nggak ketinggalan pelajaran, nanti pas sekolah, nanti pas kuliah antum ngangok-ngangok gitu kan. Apa ini? Gitu. Atau masuk Lipia, bahasa Arabnya dulu waktu SMA jarang hadir, ngangok dia. Oh, Suzafi ada, pakai efek ini semua ya. Jadi itu dia harus dimaksimalkan ya, dimaksimalkan. Jadi ya, pokoknya utamakanlah ikut Zoom lah nih. Kuotanya juga sedikit kok Zoom ini, dia nggak terlalu banyak dibandingkan dengan YouTube ya. Oke, udah ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.